Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Operasional 2 akan mempresentasikan materi tentang manajemen kualitas total dan alat dari TQM. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok dari kelompok 3. Ya, yang pertama ada saya sendiri, Husnul Khotimah dengan NPM 22031164 selaku moderator. Baik, langsung saja masuk ke presentasi materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NPM 22031164 akan mempresentasikan materi tentang manajemen kualitas total dan alat dari TQM. Pertama, pengantar manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau TQM adalah pendekatan manajemen dengan fokus peningkatan berkelanjutan. Tujuan utama TQM adalah kepuasan pelanggan dan efisiensi organisasi untuk daya saing bisnis. Prinsip-prinsip dasar TQM: fokus pada pelanggan, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten, keterlibatan karyawan, memberdayakan karyawan untuk berkontribusi aktif dalam kualitas, peningkatan berkelanjutan, proses yang terus-menerus meningkatkan kualitas dan efisiensi, pengambilan keputusan berbasis data, menggunakan data akurat sebagai dasar pemutusan keputusan, manajemen hubungan, membangun kemitraan kuat dengan pemasok dan mitra bisnis. Selanjutnya, elemen-elemen utama TQM. Kepemimpinan. Pemimpin mendorong dan mendukung implementasi TQM, pelatihan dan pendidikan. Meningkatkan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Komunikasi, berbagi informasi secara efektif di seluruh organisasi. Pengukuran kinerja, memantau dan mengevaluasi kemajuan bisnis secara teratur. Penghargaan dan pengakuan, memberikan apresiasi atas pencapaian karyawan dan tim. Alat-alat TQM. Tujuan alat pengendalian kualitas. Diagram Pareto. Identifikasi masalah utama berdasarkan frekuensi kejadian. Histogram, visualisasi distribusi data untuk identifikasi pola. Stratifikasi, pemisahan data berdasarkan kategori untuk pola tersembunyi. Diagram sebab akibat, analisis akar penyebab masalah secara sistematis. Diagram sebar, analisis hubungan antara dua variabel penting. Lembar periksa, pengumpulan data yang sistematis dan terorganisir. Grafik kendali, pemantauan stabilitas proses dari waktu ke waktu. Alat tambahan dalam TQM: Lean dan Six Sigma. Lean, meminimalkan pemborosan dalam proses operasional. Six Sigma, mengurangi variasi untuk mencapai kualitas tinggi dan stabil. Integrasi Lean Six Sigma, gabungan strategi untuk efisiensi dan kualitas optimal. Penerapan TQM dalam organisasi. Perencanaan, menetapkan tujuan dan strategi implementasi TQM. Pelaksanaan, menerapkan metode dan alat TQM dalam kegiatan sehari-hari. Evaluasi, memantau hasil dan efektivitas penerapan kualitas, peningkatan berkelanjutan, mengevaluasi dan mengoptimalkan proses secara berulang. Manfaat implementasi TQM. Kepuasan pelanggan, Net Promoter Score meningkatkan signifikan. Efisiensi operasional, penurunan biaya produksi secara nyata. Pengurangan cacat, kualitas produk meningkat dengan cacat berkurang. Keterlibatan karyawan, turunnya tingkat
turnover staff. Profitabilitas, pendapatan perusahaan meningkat pesat. Tantangan dalam implementasi TKM. Komitmen manajemen, kurangnya dukungan dari pimpinan puncak, resistensi karyawan, penolakan perubahan oleh staf, sumber daya, pelatihan dan fasilitas yang kurang memadai, pengukuran kemajuan, kesulitan dalam mengevaluasi performa TKM, budaya organisasi, nilai yang tidak mendukung kualitas dan inovasi. Tips untuk implementasi TKM yang sukses. Dukungan yang pertama ada dukungan manajemen. Pastikan kepemimpinan mendukung penuh TKM. Kedua, libatkan karyawan. Berikan peran aktif dalam pengambilan keputusan. Ketiga, pelatihan memadai. Sediakan edukasi untuk meningkatkan keterampilan. Keempat, pengambilan keputusan data. Gunakan data valid sebagai dasar keputusan. Kelima, budaya pendukung. Bentuk budaya yang menghargai kualitas dan inovasi. Kesimpulan dan tindak lanjut. TKM adalah strategi unggulan untuk keunggulan kompetitif bisnis. Komitmen dan peningkatan berkelanjutan adalah kunci sukses. Selalu libatkan seluruh organisasi dalam transformasi kualitas. Sesi tanya jawab dan diskusi akan membuka peluang baru. Baik, terima kasih. Itu tadi materi pertama dari saya. Kemudian akan dilanjutkan kembali oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Supanji Saleo dengan NPM 23031063. Baiklah, saya akan membacakan materi kedua, yaitu peran dari inspeksi. Inspeksi dalam pengendalian kualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspeksi diartikan sebagai pemeriksaan seksama, pemeriksaan secara langsung tentang peraturan, tugas, dan lain sebagainya. Jika kata inspection atau inspeksi ini kita aplikasikan ke dalam pengendalian kualitas, maka dapat diartikan bahwa inspeksi atau inspection adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan padanya. Inspeksi membantu menjaga kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya manufaktur akibat kualitas buruk. Tujuan dan manfaat inspeksi. Tujuan inspeksi: 1. Mendeteksi bahan baku cacat sebelum produksi. 2. Mencegah produk cacat sampai ke pelanggan. 3. Memberi peringatan dini kepada manajemen. 4. Mencegah keterlambatan pengiriman dan keluhan pelanggan. 5. Meningkatkan kualitas dan keandalan produk. Manfaat inspeksi: 1. Membedakan produk baik dan cacat. 2. Mengetahui perubahan proses produksi. 3. Menilai kualitas produk dan kemampuan proses. 4. Mengukur ketepatan alat ukur produksi. Lokasi dan waktu inspeksi. 1. Di pabrik supplier, saat supplier melakukan produksi. 2. Saat penerimaan material. Di pabrik kita pada saat penerimaan material dari supplier. 3. Selama proses produksi, sebelum dan selama tahap-tahap proses produksi. 4. Sebelum pengiriman, pada saat produksi selesai dan sebelum pengiriman barang. Jenis-jenis inspeksi. 1. Tour inspection dilakukan dalam proses produksi. Inspektor memeriksa material atau produk setengah jadi pada proses produksi. 2. Centralized inspection dilakukan pada lokasi tertentu atau tempat semua peralatan pengujian diletakkan pada tempat khusus. 3. Combined inspection, kombinasi dari tour inspection dan centralized inspection. 4. Functional inspection dilakukan sebelum sebuah produk sudah menjadi produk jadi atau finished goods. 5. First fit inspection dilakukan terhadap unit pertama. Unit pertama yang dimaksud itu bisa jadi unit pertama pada penggantian shift kerja, unit pertama pada penggantian lot produk, unit pertama pada penggantian alat kerja, ataupun unit pertama pada penggantian permater mesin. 6. Pilot piece inspection dilakukan terhadap produk baru ataupun model-model baru. Dan terakhir, final inspection dilakukan sebelum produk jadi dikirim ke pelanggan. Metode inspeksi dalam pengendalian kualitas terbagi menjadi dua, yaitu metode inspeksi 100% dan metode inspeksi sampling. Metode inspeksi 100% yaitu inspeksi terhadap semua produk yang dihasilkan. Teknik pengujian tidak boleh bersifat destruktif. Di antaranya memerlukan tenaga kerja banyak, biaya tinggi,
cocok untuk produk berharga tinggi. Sedangkan metode inspeksi sampling, inspeksi ini terhadap jumlah sampel tertentu dari total produksi pada rentang waktu tertentu, diantaranya lebih murah dan cepat, memiliki resiko kesalahan sampling, cocok untuk pengujian destruktif. Cara kerja inspeksi: 1. Identifikasi titik kritis. Mengidentifikasi titik kritis dalam setiap proses di mana inspeksi dibutuhkan. 2. Tentukan tipe pengukuran. Memutuskan tipe pengukuran berdasarkan variabel atau atribut. 3. Tentukan jumlah inspeksi. Memutuskan antara inspeksi 100% atau sampel dari output. 4. Tentukan pelaksana. Menentukan siapa yang akan melakukan kegiatan inspeksi. Inspeksi berdasarkan karakteristik kualitas. 1. Inspeksi atribut. Menggolongkan barang cacat atau baik tanpa mencantumkan derajat kecacatan. 2. Inspeksi variabel. Menggolongkan barang ke dalam kontinum seperti dimensi, ukuran, berat, kecepatan. 3. Inspeksi sumber. Inspeksi terbaik yang dilakukan pada sumber produksi. 4. Inspeksi jasa dilakukan pada organisasi berorientasi jasa di lokasi yang luas. Peran unit kerja dalam inspeksi: 1. Manajemen kualitas. Mengembangkan sistem dan verifikasi standar kualitas. 2. Incoming quality control. Mendeteksi dan memilah komponen dari pemasok. 3. Outgoing quality control. Inspeksi dan pengujian produk jadi. Yang terakhir, operator produksi, melakukan inspeksi sumber pada proses produksi. Baiklah, selanjutnya materi ketiga akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Fadila Jihada, NPM 23031046. Di sini saya akan membaca materi ketiga, yaitu materi manajemen kualitas total dalam sektor jasa. Salah satu TKM dalam jasa yaitu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini dalam jasa kepuasan pelanggan menjadi indikator utama dalam kualitas. TKM dalam jasa sangat menekankan pemahaman terhadap kebutuhan, harapan, dan persepsi pelanggan. Contohnya, seperti hotel atau rumah sakit melakukan survei pasca layanan untuk mengetahui apakah pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan menggunakannya hasilnya untuk perbaikan. Kedua, keterlibatan seluruh karyawan, di mana setiap karyawan mulai dari manajemen puncak hingga staf operasional garis depan harus berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas, karena dalam jasa interaksi manusia sangat dominan, maka perilaku, sikap, dan kompetensi karyawan sangat memengaruhi kualitas layanan. Contohnya seperti pelatihan layanan pelanggan secara rutin untuk karyawan frontliner seperti resepsionis, petugas call center, dan pelayanan restoran agar mampu menangani pelanggan secara profesional dan empati. Yang ketiga, pendekatan proses. TKM mengajarkan bahwa kualitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tapi juga dari bagaimana proses pelayanan berlangsung. Oleh karena itu, penting untuk memetakan proses layanan. Contohnya, seperti sebuah rumah sakit, memetakan proses penerimaan pasien dari pendaftaran hingga pemeriksaan dokter untuk menghindari antrian panjang dan meningkatkan kenyamanan. Keempat, perbaikan berkelanjutan.
di mana dalam sektor jasa, perbaikan berkelanjutan berarti selalu mencari cara untuk meningkatkan efisien proses, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan, dan memperbaiki sistem pelayanan. Contohnya, seperti sebuah maskapai penerbangan melakukan evaluasi mingguan terhadap waktu check-in dan boarding untuk mencari cara mempercepat proses dan mengurangi keterlambatan. Kelima, pengembalian keputusan berdasarkan data. TKM menekankan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Contohnya, seperti sebuah bank menggunakan data antrian pelanggan di teller untuk menentukan kebutuhan penambahan staf dan atau implementasi mesin layanan mandiri. Yang keenam, hubungan jangka panjang dengan pemasok dan mitra, di mana dalam jasa kualitas tidak hanya ditentukan oleh organisasi penyedia jasa tetapi juga oleh pihak ketiga yang mendukung operasional. Contohnya, seperti sebuah perusahaan jasa pengiriman bekerja sama dengan vendor logistik yang memiliki standar pelayanan tinggi demi menjaga kualitas layanan secara menyeluruh. Ketujuh, kepemimpinan yang berorientasi kualitas, di mana manajemen puncak harus menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip TKM. Contohnya, seperti manajer restoran secara rutin terlibat dalam pengecekan kebersihan, rasa makanan, dan pelayanan untuk memastikan standar tetap terjaga. Yang terakhir, budaya organisasi yang mendukung kualitas. TKM menuntut adanya budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan, menghargai ide-ide dari karyawan, dan mendorong kolaborasi lintas fungsi. Contohnya seperti perusahaan konsultan membangun budaya kerja berbasis tim, di mana setiap proyek dievaluasi bersama untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang bisa digunakan. Selanjutnya, peran manajer operasional dalam kualitas jasa, yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, komponen terukur, identifikasi aspek yang dapat diukur dalam jasa. Kedua, proses jasa, pengelolaan siklus layanan dengan efektif. Ketiga, manajer harapan jasa, pengaruh terhadap persepsi dan ekspektasi layanan. Yang terakhir, manajer harus dapat mengharapkan pengecualian, siap menghadapi kasus khusus atau masalah. Selanjutnya, dimensi kualitas jasa terbagi menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama, reliabilitas, konsistensi dan ketergantungan layanan. Kedua, kesiapan, karyawan siap melayani secara optimal. Ketiga, kompetensi, keahlian sumber daya dalam menyelenggarakan jasa. Keempat, akses, mudah dihubungi dan dijangkau pelanggan. Kelima, kesopanan, keramahan dan saling menghormati. Keenam, komunikasi, bahasa mudah dimengerti dan jelas. Ketujuh, kredibilitas,
kepercayaan dan kejujuran. Ke-8, keamanan. Bebas dari ketakutan dan keraguan. Ke-9, memahami, kenali kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, nyata, bukti fisik dari kualitas jasa. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan TKM dalam perusahaan jasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, komitmen pimpinan dalam penerapan TKM. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam penerapan TKM adalah komitmen penuh dari pimpinan perusahaan. Tanpa dukungan dari pimpinan, penerapan TKM tidak akan berjalan dengan baik. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik dan mendorong seluruh karyawan untuk ikut secara dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Langkah berikutnya dalam penerapan TKM adalah memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan. Dalam perusahaan jasa, karyawan adalah lini depan yang langsung berinteraksi dengan pelanggan. Oleh karena itu, karyawan perlu dibekali dengan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan yang berkualitas. Yang terakhir, fokus pada kepuasan pelanggan. TKM menetapkan pelanggan sebagai pusat perhatian. Salah satu langkah penting dalam penerapan TKM adalah selalu berfokus pada kepuasan pelanggan. Kamu perlu memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi harapan mereka. Selanjutnya, implementasi proses TKM yang terukur dan berkelanjutan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan TKM adalah dengan menetapkan standar kinerja yang jelas. Misalnya, standar layanan yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan atau standar waktu respon terhadap permintaan pelanggan. Kedua, melakukan evaluasi dan pengawasan berkala, di mana setelah menetapkan standar kinerja, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Proses evaluasi memungkinkan perusahaan untuk melihat apakah mereka sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Terakhir, menetapkan perbaikan berkelanjutan, di mana perbaikan berkelanjutan adalah inti dari TKM. Setiap perusahaan harus terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Melalui evaluasi yang rutin, perusahaan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan segera melakukan perbaikan tersebut.